Ya kita kawal saja bahwa itu sudah menjadi penegak hukum. Dan itu janji dari Kapolri, kemudian kejaksaan itu kita kawal saja prosesnya. Jadi rasa kebangsaan adalah bagian dari keimanan kita. Salam jumpa. Polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama masih terus bergulir. Aksi damai Jili 3 yang berkaitan dengan hal tersebut rencananya akan diselenggarakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, namun kemudian dibatalkan karena ada isu makar menggulingkan pemerintahan Joko Widodo. Aksi damai Jili 3 kali ini akhirnya akan diselenggarakan dalam bentuk zikir dan doa bersama di Silang Monas, Jakarta. Namun apa yang mendasari aksi damai Jili 3 kali ini? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Jumat, 2 Desember 2016 menjadi sejarah pertama bangsa Indonesia menggelar sholat Jumat berjamaah terbanyak di bilangan Monas, Jakarta Pusat. Jutaan lebih jamaah yang menggelar sajadah ini adalah peserta aksi damai 2 Desember. Mereka datang dari berbagai daerah bersatu untuk berdoa dan berzikir bersama. Teriknya matahari hingga hujan yang mengguyur kota Jakarta tidak menyurutkan massa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Banyaknya peserta aksi damai 2 Desember yang berpusat di Monas akhirnya tumpah ruah ke sejumlah jalan di Jakarta seperti Jalan Kebon Sirih, Tugetani, dan Jalan Sudirman. Tak hanya warga, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala turut serta sholat berjamaah. Presiden Joko Widodo mengapresiasi aksi damai 2 Desember berjalan dengan tertib dan ia berterima kasih atas doa dan zikir untuk keselamatan bangsa Indonesia. Aksi damai 2 Desember masih merupakan rangkaian protes umat muslim atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Rencana awal aksi damai yang seharusnya diselenggarakan di gedung Parlemen MPR DPR RI urung dilaksanakan. Pasalnya, pihak kepolisian sudah mencium adanya dugaan tindakan makar dan menduga bahwa aksi ini ditunggangi partai politik tertentu untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demi menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memfasilitasi pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dengan Kepolisian Republik Indonesia pada 28 November 2016. Hasil pertemuan pun menghasilkan 5 poin kesepakatan. Pertama, aksi bela Islam tetap berlangsung pada 2 Desember 2016 dan aksi berupa gelar sejadah untuk sholat Jumat dengan tuntutan Ahok ditahan. Kedua, GNPF MUI dan Polri sepakat bela Islam Jili 3 digelar di lapangan Monas dengan zikir dan doa keselamatan dari jam 8 hingga usai sholat Jumat. Lalu ketiga, usai sholat Jumat, para pimpinan GNPF MUI akan menyapa dan melepas peserta aksi pulang dengan tertib. Selanjutnya keempat, Polri dan GNPF MUI membentuk tim terpadu. Terakhir, jika ada gerakan di luar kesepakatan yang sudah dibuat, maka polisi dipersilakan menggunakan hak dan kewenangan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku. Selain berdoa dan berzikir, memang ada tujuan utama yang ingin disampaikan para peserta, yaitu mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama agar segera ditangkap. Kesepakatan yang dibuat adalah pegangan untuk kedua belah pihak agar tidak menjadi kambing hitam atas adanya perusuh yang sempat merusak aksi damai 4 November lalu. Kasus hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama masih terus bergulir. Namun kasusnya kini sudah memasuki babak baru.
Pasalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 lalu, berkas perkara dugaan penistaan agama sudah lengkap atau P21 dan sudah diserahkan ke kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Tugas kepolisian sudah dipenuhi dan kini warga masih menanti kelanjutan kasus hukum dari kejaksaan dan pengadilan. Walaupun kasus dugaan penistaan agama sudah memasuki tahap yang lebih tinggi, para peserta aksi damai 2 Desember menuntut agar pemerintah dan pihak penegak hukum segera menangkap Basuki Cahayapurnama. Jika ditilik lebih dalam, proses hukum yang berjalan karena dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sudah berjalan cukup cepat. Pada tanggal 27 September, Basuki Cahayapurnama berkunjung ke Pulau Seribu untuk melakukan penyuluhan. Namun, ia menyebutkan sejumlah pernyataan yang dianggap menistakan agama Islam. Lalu pada tanggal 14 Oktober, sejumlah pihak menggelar aksi damai pertama di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dan tanggal 4 November, berbagai lembaga dan organisasi kembali melakukan aksi damai kedua di depan Masjid Istiqlal berlanjut ke Istana Negara. Selanjutnya pada tanggal 16 November, Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang sudah masuk ke kepolisian. Dan pada tanggal 2 Desember, aksi damai ketiga pun kembali dilaksanakan di bilangan Monas. Kurang dari 2 minggu, status dari saksi meningkat menjadi tersangka, status penyelidikan berubah menjadi penyidikan, dan kelengkapan berkas dari kepolisian diserahkan ke kejaksaan berjalan sangat cepat. Kini, proses hukum yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akankah para penegak hukum segera memproses persidangan yang membelenggu nama Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka penistaan agama? Saksikan terus Modus.